yang namanya Al-Imam Al-Ghazali. Imam Ghazali. Imam Ghazali itu adalah orang yang membuhur ilmunya kemana-mana, sampai ilmu kedokteran juga dikuasai, ilmu filsafat juga dikuasai, sehingga filsafat barat itu kalah hujannya dengan Imam Ghazali. Lalu kemudian terakhir masuk ke dalam dunia mistik atau dunia sufiyah. Nah, itu Imam Ghazali. Itu sudah menyusun pada tahun 200 Hijriyah, sudah menyusun kitab yang namanya As-Safar fil Qamar. Jalan-jalan di atas bulan. Itu Imam Ghazali pada tahun 202 Hijriah. Beliau sudah menyusun kitab yang namanya As-Safar fil Qamar, jalan-jalan di atas rembulan. Sehingga Imam Ghazali keilmuannya menjadi ilmu yang legendaris sampai sekarang. Yang namanya kitab Ihya itu menjadi sumber daripada kode sivil. Kode sivil itu adalah hukum pidana yang dibuat oleh Napoleon Bonaparte di Prancis. Yang menyusun namanya Napoleon Bonaparte. Membuat rumusan hukum positif yang disebut dengan kode sivil. Nah, karena Perancis itu menjajah Belanda, maka Belanda pun sedikit banyak di dalam persoalan hukum positifnya adalah menggunakan BW yang terinspirasi dari kode sivil. Nah, karena Belandanya menjajah Indonesia, maka hukum BW yang berlaku untuk Belanda itu diberlakukan untuk Hindia Belanda. Nah, Hindia Belanda termasuk Indonesia yang menjadi penjajahan Belanda. Maka hukum yang berlaku di Indonesia adalah hukum BW, Burgerlijk Wetboek. BW itu Burgerlijk Wetboek. Pokoknya kalau yang ngomong itu adalah gurunya saudara, walaupun hanya 2 kata, saudara akan bilang, wah pinter bahasa Belanda. Padahal cuma 2 itu tadi. Burgerlijk Wetboek atau Burgerlijk Wetboek. Nah, itu kitab BW yang kemudian diberlakukan di Indonesia. Makanya hukum di Indonesia sampai sekarang ini, yang sekarang lagi diproses untuk disesuaikan dengan bangsa Indonesia, tapi tetap karena belum jadi itunya masih menggunakan BW dengan Statblad 124. 142 bukan 24. Statblad 142. Nah, itu sebenarnya adalah hukum BW yang berlaku di Indonesia kemudian menjadi KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Kemudian ada yang memelesetkan, kalau KUHP, kalau uang, kalau ada uang, hukum beres lah gitu. Ada yang melesetkan gitu. Nah, ini sebenarnya sama dengan hukum Islam. Contohnya begini, di KUHP-nya, di kitab hukum acaranya itu begini. Dalam proses hukum acara, pidana, bahkan hukum perdata di Indonesia,
itu sama menggunakan proses pembuktian sebelum vonis hukum. Namanya orang mencuri diproses. Benar kamu mencuri? Betul jam sekian, tanggal sekian, pada suatu ketika Anda datang di rumahnya si Fulan, Fulannya melaporkan ke saya, atau si polisi melaporkan ke saya bahwa Anda mengambil uang sekian. Diproses diproses verbal, ditanya, lalu disampaikan alat-alat buktinya. Satu adalah saksi, tidak ada saksi adalah pengakuan, tidak ada pengakuan adalah korema, dan lain sebagainya. Itu alat-alat bukti untuk sampai kepada vonis bahwa si dia adalah sebagai pencuri. Hukum Islam pun sama seperti itu. Dan sama antara hukum positif dengan hukum Islam. Sama dari segi alat bukti yang paling kuat itu namanya saksi. Kalau sudah ada saksi bagi orang yang mendakwa, maka itu adalah kuat adanya. Tinggal saksinya kan bermacam-macam. Ada yang 2 orang, ada yang 4 orang, dan lain sebagainya. Kalau ada 1 orang laki-laki, kemudian 2 orang perempuan, itu juga sama kekuatannya dengan 2 orang laki-laki saksi. Nah, kemudian di dalam sanksinya yang berbeda, ini mencuri dan ini divonis sebagai pencuri, maka hukumannya penjara 10 tahun, penjara 5 tahun, karena mencurinya banyak. Nah, hukum Islam ini terbukti dengan 2 orang saksi bahwa ini adalah pencuri, maka dia dipotong tangannya. As-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma jazaa'an bima kasabana kalam minallah. Maka dipotong tangan. Hukum acaranya sama, tapi kemudian jatuh pada sanksinya berbeda. Jadi hukum positif dengan hukum Islam dilihat dari hukum acaranya sama, kemudian berbeda pada sanksi hukumnya. Makanya kitab undang-undang itu ada kitab hukum acara pidana, ada hukum undang-undang pidana, KUHP dengan KUHAP. Nah, itu bedanya. Kembali bahwa hukum positif di Indonesia, yaitu hukum perdana dan hukum pidana, itu diambil dari BW yang digunakan oleh Belanda. Belanda itu pinter loh. Dia negaranya dijajah, tapi dia menjajah di Indonesia. Nah, itu hebatnya orang-orang Barat. Lalu BW-nya itu mengambil dari kode sipil. Ternyata selidik punya selidik, hukum kode sipil atau kitab undang-undang hukum pidana Prancis yang namanya kode sipil itu adalah merupakan rangkuman dari berbagai kitab-kitab, di antaranya juga kitab Ihya Ulumuddin. Susunannya Al-Imam Hujjatul Islam Al-Ghazali. Jadi kitabnya Imam Ghazali, kitab Ihya Ulumuddin itu kemudian diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa, termasuk diterjemahkan ke dalam bahasa Perancis, yang kemudian itu menjadi sumber hukum daripada kitab undang-undang hukum pidana Perancis, yaitu sumber dari kitab kode sipil. Jadi kitab kode sipil itu juga diantaranya bersumber dari kitab Ihya Ulumuddin. Makanya pantas kalau hukum acaranya sama, tetapi kemudian dibelokkan di dalam sanksi hukumnya. Sebab kalau
kalau hukum Islam yang merupakan potong tangan, maka orang-orang barat akan terjadi banyak dipotong tangan. Lalu yang kedua, belum tentu efektif di sana, sebab nanti akan bisa saja terjadi serangan balik. Saudara-saudara sekalian yang saya muliakan, ketika hukum pidana itu sebetulnya adalah sama di dalam hukum acara, kemudian di dalam sanksinya yang berbeda, maka nyata-nyata bahwa sebenarnya hukum itu adalah bersumber dari kitabullah, karena manusia bisanya mencontoh. Berbeda dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika membuat itu, tidak ada contoh, belum ada contoh. Seperti membuat semut, nggak ada contohnya. Membuat manusia, ya nggak ada contohnya. Membuat bumi, membuat alam, nggak ada contohnya. Dan nggak ada hukum evolusi. Berbeda dengan manusia, ketika mau membuat sepeda saja, itu evolusinya dari tahapan-tahapan yang amat sederhana, karena memotong kayu dipotong kemudian jadi roda, lalu digelindingkan, loh kok berangkat. Begitu kemudian berikutnya terpikir, kalau ini disambung, dipai as tengahnya, lalu ditempel antara kanan dan kiri, kemudian didorong, maka akan berjalan lebih jauh dan lebih lama, juga tidak akan mudah jatuh seperti ketika masih satu. Lalu ini kalau dibuat 4 dan kemudian disambung, maka ini bisa dimanfaatkan untuk mengangkut barang dan seterusnya. Dan itu evolusinya, peningkatan pembuatan dan penciptaannya adalah sedemikian rupa terjadi. Dan itu semuanya dengan cara mencontoh. Pesawat itu kenapa bisa terbang? Oh, potongannya ya harus kayak kapal capung, kayak kinjeng gitu ya. Kemudian yang jet itu, wah itu harus sama dengan hiu yang ada di. Makanya pesawat itu pada monyong-monyong ya kayak ikan-ikan hiu yang di laut itu. Karena terinspirasi dengan contoh. Nah, kita ini kan tinggal mencontoh. Mencontohnya kepada siapa? Kalau akhlakul karimah tidak ada lain yang punya, yang memiliki, yang melakukan dan yang paham adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Gak ada lagi. Kalau yang namanya akhlakul karimah, adab, budi pekerti yang baik adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Rasulullah adalah uswatun hasanah, bukan orang yang namanya uswatun hasanah. Rasulullah berperilaku menjadi uswatun hasanah untuk dicontoh. Karena adab itu akan melahirkan ilmu, sebab tanpa adab orang tidak akan mendapat ilmu. Orang dengan beradab maka dia akan mendapatkan ilmu. Awas, ilmu syariah atau ilmu din. Oleh sebab itu, untuk mendapatkan ilmu agama, ilmu din, ilmu syariah tidak akan dapat kalau tidak ada ilmu itu akan melahirkan kecerdasan. Kecerdasan itu akan bisa memilah yang benar dan yang salah.
Ketika sudah bisa memilah yang benar dan yang salah, maka itu orang akan menemukan iman. Ketika sudah menemukan iman, itulah orang yang cerdas. Mungguwe Gusti, sebab orang yang cerdas maka dia akan mampu berdialog dengan Allah Subhanahu wa taala di ketika ada di saat-saat orang-orang pada dimasukkan ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Orang yang terakhir keluar dari nerakanya Allah Subhanahu wa taala, dia masih bisa berdialog, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk tidak menjadi makhluknya Allah yang paling celaka. Dialah orang yang terakhir keluar dari nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Makanya orang yang cerdas ini orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Pinter kayak apapun seperti Thomas Edison, James Watt, Einstein, kalau tidak beriman, ya bagaimana dia bisa berdialog dengan Allah Subhanahu wa taala? Ketemu pun belum tentu, bahkan tidak mungkin kalau tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kecerdasan yang sesungguhnya adalah orang yang memang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada kecerdasan mungguwe Allah Subhanahu wa taala kalau dia tidak beriman. Oleh sebab itu pada zaman dulu, di zaman Rasulullah, sebelum Rasulullah diutus, mereka disebut dengan orang-orang jahili. Pinter nggak pinter? Pinter-pinter banyak orang ahli dagang. Sehingga Musailamah Al-Kadzab ketika dimintai, Musailamah, kamu kan orang yang aku jadi nabi. Nabi itu punya wahyu loh. Loh kamu punya wahyu enggak kok aku jadi nabi? Punya, saya punya. Mana coba wahyunya? Langsung spontanisasi. Al-filu mal-fil, wa ma adraka mal-fil, lahu zanabun tawil, wa anfuhu kabir. Spontanitas bisa, tapi itu nggak mujizat. Bukan mujizat, itu orang nggak ada artinya apa-apa. Siapapun orang akan mengatakan kalau gajah itu ya, apa yang kamu tahu tentang gajah? Apa itu gajah? Ya gajah itu hewan yang besar, ekornya panjang, telinganya besar. Al-filu mal-fil, wa ma adraka mal-fil, lahu zanabun tawil, wa udhunuhu kabir. Ya, tanpa begitu pun orang udah tahu kan. Nah, kan pinter. Orang aku jadi nabi masa nggak pinter? Tapi apakah oleh Allah Subhanahu wa taala orang semacam ini dianggap pinter? Tidak. Enggak pinter. Jahiliyah. Itu baru ditemukan kuburannya Abu Jahal, Abu Lahab, bau bangkai. Baru ditemukan kuburannya Abu Jahal, Abu Lahab, ternyata baunya nggak karuan. Lah Abu Jahal, Abu Lahab pinter nggak pinter? Ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam datang di Isra dan Mi'raj kan, lalu Rasulullah naik ke Jabal Qubais. Jabal Qubais itu di sebelahnya Masjidil Haram. Lalu ada Masjidil Haram, sebelahnya itu ada Istana Raja. Nah itu dulunya Jabal Qubais. Nah itu Rasulullah naik ke Jabal Qubais, lalu berpidato, saudara-saudara, semalam saya di Isra dan Mi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebentar saja.
Itu Abu Jahal, Abu Lahab gimana? Mat. Kowe iki ngibul. Kowe iki gendeng apa? Masjidil Aqsa itu jauh. Kami saja kalau ke sana itu enggak cukup 1 bulan. Maka naik ontak plak ini. Ya kamu ke semalam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Dari Masjidil Haram ke Madinah saja sudah 400 kilo. Lalu ke sana sudah ribuan kilo. Kan sudah beda negara itu di Yerusalem. Lalu ke Sidratul Muntaha, dari Masjidil Aqsa sampai Sidratul Muntaha, kemudian sampai Mustawa, sampai Rasulullah mendengar gerak-geriknya malaikat mencatat dan menulis amal manusia. Sampai di situ Rasulullah mendengar. Kamu kok ini setruk apa gila? Sudah begini saja Ahmad. Nah, itu kan ponakan Abu Jahal, kan paman itu paman. Begini saja Mat, kalau kamu betul bisa sampai ke sana, sok kaki kamu angkat 1, sikilnya diangkat. Jadi kan di Nabi suruh diangkat kakinya. Nah, Rasulullah ngangkat kaki yang 1. Setelah itu Abu Jahal nyuruh lagi, coba sekarang yang 1-nya Mat diangkat lagi. Itu kan cerdas dia. Kalau orang bisa sampai ke sana, sampai ke Sidratul Muntaha, naik ke atas, berarti orang bisa terbang, maksudnya kan gitu. Dan terbang itu pun belum tentu bisa. Loh, kamu itu ngangkat 2 kaki saja nggak bisa, ngomongnya sampai kepada Sidratul Muntaha, itu gimana? Kan cerdas, pinter. Cerdas yang seperti itu oleh Allah Subhanahu Wa Taala tidak dianggap bodoh. Makanya tetap disebut jahili. Oleh sebab itu orang-orang yang sekarang kemudian tidak punya adab, tidak mau berakhlakul karimah seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW, padahal itu misi utamanya Rasulullah sampai kepada umatnya adalah bu'itsu li utammima makarimal akhlak. Misi utamanya itu. Bukan berarti belum berbudaya, bukan berarti belum berakhlak umat di muka bumi ini. Tetapi persoalannya belum belum sempurna. Maka Rasulullah lah yang menyempurnakan akhlak-akhlak itu. Karena menyempurnakan akhlak itu lebih berat daripada mencerdaskan orang.